Kami dari kelompok 1 kelas 5C yang beranggotakan Nama saya Nabila Putri. nama saya Fani Lianti Fatimah, Saya Dede Cahyarani. saya Reza Mustika, Saya Galis Mendra, Dan saya Muhammad Figo Azuri. dan kawan kami satu lagi Fendi Sutansiri. Di sini kami akan membawakan materi AKG. Silahkan disimak. Gizi terikat sangat erat dengan upaya peningkatan sumber daya manusia. Ketersediaan pangan yang cukup untuk seluruh penduduk di suatu wilayah belum dapat digunakan sebagai jaminan akan terhindarnya suatu penduduk dari masalah pangan dan gizi. Karena selain ketersediaan juga perlu diperhatikan aspek pola konsumsi atau keseimbangan kontribusi di antara jenis pangan yang dikonsumsi, sehingga memenuhi standar gizi tertentu. Nah, jadi AKG adalah suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nah, AKG ini hampir sama dengan RTA, yaitu yang diambil dari nilai rata-rata asupan yang cukup untuk memenuhi asupan hampir semua orang yang sehat, yaitu dengan range 97-98%. Nah, AKG juga sudah memperhitungkan variasi kebutuhan individu dan cadangan zat gizi dalam tubuh. Apa itu AKG? AKG adalah suatu kecukupan rata-rata gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh dalam mencapai derajat kesehatan yang optimal. Nama lain dari AKG yaitu diambil dari Recommended Dietary Allowance atau yang disingkat RDA. AKG ini sudah memperhitungkan variasi kebutuhan individu dan cadangan zat gizi dalam tubuh yang optimal. Istilah AKG di luar Indonesia bermacam-macam, seperti yang ada di Filipina yaitu RENI atau Recommended Energy and Nutrient Index, dan di Amerika yaitu Dietary Reference Index atau yang disingkat DRI. AKG terdiri dari angka kecukupan energi yaitu AKE, angka kecukupan protein atau AKP, angka kecukupan lemak atau AKL, angka kecukupan kalsium atau AKK, dan angka kecukupan serat pangan atau AKS. AKG ini tidak jauh dari kaitannya dengan energi. Energi ini adalah hasil dari metabolisme karbohidrat, protein, dan lemak. Energi ini bisa digunakan sebagai metabolisme, sebagai alat untuk bergerak, dan lain-lain sebagainya. Energi dapat disimpan dalam jangka pendek dalam bentuk glikogen dan dalam jangka panjang dalam bentuk lemak. Berbagai faktor yang mempengaruhi energi yaitu berat badan, tinggi badan, pertumbuhan dan perkembangan atau usia, jenis kelamin, cadangan energi untuk anak dan remaja, serta thermic of food effect atau TEF, dan total energy expenditure atau TEE. Selanjutnya saya akan menjelaskan perhitungan yang ada di Excel. Nah, di sini bisa dilihat oleh teman-teman semua, ada bahan-bahannya dari santan sampai rajungan. Di sini juga ada komposisinya, terus ada protein, ada karbohidrat, ada lemak, ada natrium, kalsium, terus ada besi, ada zinc. Selanjutnya ada vitamin A, vitamin D, dan vitamin C. Nah, nilai-nilai ini semua yang persen protein ini, persen lemak, dan persen natrium dan lain-lain itu bisa didapat atau dilihat di daftar komposisi bahan makanan. Di sini kita udah dapat nilainya itu dari sini. Nah, terus di sini kita bakal cari nilai persajinya per 100 gram. Nah, di sini tuh 100 ini didapat dari pertambahan ini semua dari C2 sampai C9. Jadi ditambah harus menghasilkan 100. Terus yang protein juga sama. 3,921 itu didapat dari penjumlahan dari E2 sampai dari E2 sampai E9. Nah ya, terus abis itu di sini kan ada
nilai proteinnya. Nilai proteinnya itu didapat dari C2 dikali D2 terus dibagi 100. Jadi 15 dikali 2 dibagi 100 menghasilkan 0,3, begitu seterusnya. Terus sama kayak tadi, tinggal ditambah, ini semua ditambah, terus habis itu hasilnya segini. Selanjutnya sama dari karbohidrat, lemak, dan seterusnya perhitungannya sama. Terus kita lanjut ke kandungan AKG-nya. Di sini ada energi AKG-nya itu 100 gram. Kandungannya itu didapati dari kandungan 209,85. 15 itu didapati dari S10. S10 tuh yang ini dikali 4, terus habis itu G10 dikali 4, terus sama I10 yang ini dikali 9. Terus habis itu semuanya ditambahin menghasilkan nilai 209,85,15. Terus kalau untuk yang kedua ini, untuk yang 25 gram itu dari C17 hasil yang tadi ini dibagi dengan 4. Yang protein ini kita bisa dapetin dari sini, dari E11, atau bisa juga E10 yang ini dibagi dengan 4, hasilnya 0,98025. Untuk yang karbohidrat ini sebenarnya kita tinggal masukin aja hasilnya dari sini, atau bisa juga kayak tadi G10 dibagi 4, hasilnya segini. Terus kalau untuk yang lemak itu I10 yang ini dibagi 9. Jadi yang lain dibagi 4, kalau lemak sendiri itu harus dibagi 9. Nah, untuk nilai AKG-nya itu udah ada dari sananya. Jadi tinggal kita masukin. Nah, untuk persen AKG ini 27,9802 ini didapati dari C17 yang ini dibagi D17. Terus habis itu dikali 100. Jadi kandungan per AKG dikali 100 hasilnya persen AKG. Begitu seterusnya sama. Tapi untuk yang ini untuk dari protein. Dari protein ini beda. Jadi kandungan per AKG dikali 100 dibagi 4 lagi. Karbohidrat juga sama kayak gitu, dibagi 4. Kalau yang lemak itu sama juga. Jadi kandungan per AKG dikali 100 dibagi 4 itu dari protein sampai karbohidrat. Tapi kalau untuk yang energi itu nggak usah dibagi 4 lagi. Nah, selanjutnya kita menghitung perhitungan harian gizi. Perhitungan harian gizi. Nah, di sini bisa dilihat perhitungan harian gizinya ada SNI per 100 gram, produk per saji per 25 gram, sama produk per saji 100 gram. Nah, di sini SNI-nya tuh 100 gramnya udah ditentuin juga dari sananya. Jadi kita tinggal masukin angka-angkanya aja, masukin nominalnya. Terus yang ini produk per saji 25 gram itu dari mana sih? Ini tuh dari E11 nih. Dari sini. Jadi kita tinggal masukin aja ke sini. Terus yang ini juga sama. Yang ini sama nih, sama yang kayak saya tunjuk. Terus habis itu ini yang T11 itu dari sini. Karena dia nilai vitamin A-nya, vitamin C-nya. Nah, terus habis itu produk per saji per 100 gram. Itu sama nilainya dari sini juga. Ini terus yang karbohidrat total juga dari sini. Jadi kayak tinggal dimasukin aja gitu. Kayak 2,695 juga ini lemaknya. Tinggal masukin. Terus yang ini juga nih vitamin C. Oke, vitamin C
Kan di sini nih vitamin C. Hasilnya tinggal dimasukin aja. Nah, terus habis ini di sini tuh kenapa ada tidak kurang tidak lebih? Jadi SNI per 100 gram itu kan 22, tapi di produknya itu 3,921. Jadi di sini tidak kurang. Terus kalau yang ini tidak lebih karena SNI per 100 gramnya di sini 50, tapi produknya itu 42,5355. Jadi di sini ditulis tidak lebih. Terus yang ini juga SNI per 100 gram itu 15, produk persalinya itu 100 gram, jadi ditulis tidak kurang, begitu seterusnya sama. Gizi merupakan zat makanan yang terkandung dalam suatu bahan pangan yang dapat dimanfaatkan oleh tubuh. Sedangkan zat gizi merupakan zat atau unsur kimia yang terkandung dalam makanan yang diperlukan untuk metabolisme dalam tubuh secara normal. Nah, menurut Diana 2014, gizi seimbang merupakan susunan makanan sehari-hari yang mengandung zat-zat gizi dalam jenis dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan tubuh. Nah, dengan memperhatikan prinsip keanekaragaman atau variasi makanan, aktivitas makanan, kebersihan makanan, dan berat badan ideal menurut Malmi 2013. Komposisinya yaitu ada santan yaitu 15 gram, ada daun salam 5 gram, serai 5 gram, asam jawa 10 gram, garam 10 gram, gula 25 gram, minyak 10 gram, rajungan 20 gram. Nah, takaran sajinya yaitu 100 gram, jumlah takaran per sajinya itu 25 gram. Energi kalorinya per 100 gramnya itu 27,9802. Energi kalori per 25 gram yaitu 6,99505. Nah, lemak total yaitu 37,5 gram. Nah, persentase AKG-nya itu 0,1977. Nah, lanjutnya protein 8,6 gram proteinnya. Nilai AKG-nya yaitu persentasenya 1,307. Nah, selanjutnya yaitu ada karbohidrat total yaitu 84,375 gram. Nah, nilai AKG-nya atau persentasenya yaitu 3,1507. Dapat disimpulkan bahwa AKG atau kepanjangannya angka kecukupan gizi merupakan suatu kecukupan rata-rata zat gizi setiap hari bagi semua orang menurut golongan umur, jenis kelamin, ukuran tubuh, aktivitas tubuh untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal. Dengan diketahuinya nilai dari AKG, maka kebutuhan gizi yang diperlukan oleh masyarakat dapat diketahui sehingga gizi yang diperlukan dapat terpenuhi. Cukup sekian materi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.